nggak usah jauh-jauh keluar kota, ke puncak nggak usah jauh-jauh. Khusus di Jakarta aja berwisata sambil beredukasi, apalagi tarifnya itu Rp0. Halo, kenalkan nama saya Fitri Aprilia. Teman-teman biasa manggil saya dengan sebutan nama April. Saya bekerja di bis wisata. Lama bekerja saya kurang lebih 9 tahun dan bertugas sebagai busget di bis wisata. Setiap hari sebagai pemandu wisata, tugas saya menjelaskan landmark-landmark sejarah yang ada di kota Jakarta tentunya yang setiap harinya kita lewatin. Kalau untuk rutenya kita setiap hari itu berbeda-beda dengan bis yang berbeda-beda juga tentunya. Untuk rute-rute yang ada di bis wisata Transjakarta ini, yang pertama ada BW1, yang perjalanannya itu judulnya itu History of Jakarta, di mana perjalanan dari Masjid Istiqlal Juanda menuju kawasan Kota Tua. Kemudian ada BW2 yaitu Monas Explore, di mana perjalanan dari Irti Monas menuju kawasan Istiqlal Juanda. Kemudian ada BW4 yaitu judulnya itu Gedung-Gedung Pencakar Langit. Perjalanannya dari Irti Monas menuju kawasan Bundaran Senayan, dan ada BW9. Nah, BW9 itu dari kawasan Kota Tua Jakarta menuju kawasan Pantai Maju atau Pantai Indah Kapuk. Untuk jam operasional kita itu dari pukul 10.00 hingga pukul 17.00. Pertama-tama sebelum bertugas yang saya siapkan, pertama diri saya sendiri tentunya. Dari segi kerapian saya harus mempersiapkan diri itu, karena kita bertugas itu yang dilihat oleh wisatawan itu penampilan kita. Yang kedua, kita memastikan area dalam bus itu dalam keadaan bersih. Yang ketiga itu kita memastikan speaker berfungsi dengan baik dan mic itu berfungsi dengan baik juga. Karena mic itu sangat penting ya bagi kita untuk menyampaikan informasi-informasi yang akan kita sampaikan ke para wisatawan. Kendalanya itu jika mikrofon kita itu tidak berfungsi dan speakernya tidak berfungsi, otomatis itu menjadi kendala bagi kita tentunya. Dan saya sebagai petugas bus wisata, bus guide-nya, harus mempersiapkan selain mic yang tidak berfungsi dengan membawa mic portable yang kita siapin sendiri. Side guiding itu agar tidak membosankan dan mencairkan suasana. Biasanya saya melakukan kuis-kuis putar pertanyaan dengan landmark-landmark sejarah tentunya. Seperti itu. Dan biasanya saya menyediakan, ini inisiatif saya sebagai bus guide, saya menyediakan biasanya 1 permen atau 1 wafer yang saya bawa sendiri untuk sebagai hadiah dari pertanyaan-pertanyaan. Sebagai petugas layanan tentunya dalam menangani hal-hal pelanggan yang tidak kooperatif, ya kita hanya bisa sabar dan terus menghimbau tentunya. Sebenarnya kisah-kisah unik itu banyak sekali ya yang saya dapatkan selama di bus wisata. Kalau jika ada wisatawan asing yang berkunjung dan menaiki bus wisata Transjakarta, kendalanya itu satu, tidak semuanya menggunakan bahasa Inggris, tidak memahami apa bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Cara melayani saya itu tentunya dengan face to face, menjelaskan sesuatu landmark dengan menggunakan bahasanya dia sendiri, menggunakan smartphone. Kalau sukanya tentunya banyak sekali di bus wisata. Yang pertama itu saya jadi dikenal banyak wisatawan, apalagi wisatawan rombongan kayak dari ibu-ibu guru, anak-anak sekolah itu jadi mengenal saya. Jadi saya merasa kayak, oh dihafalin loh, ini loh Mbak April loh, ini yang di bis wisata gitu. Nah kalau dukanya itu kadang kalau kita memberikan informasi suatu landmark, kadang suka nggak didengerin, mereka malah asik dengan sendiri, asik dengan smartphone, bahkan ada yang tertidur. Jadi seperti itu, dukanya itu aja sih. Kalau harapan saya ke depannya untuk bis wisata, semoga bis wisata ini makin dikenal oleh masyarakat umum, dan agar masyarakat umum itu beralih
ke bus wisata untuk melakukan wisata, nggak usah jauh-jauh keluar kota, ke puncak nggak usah jauh-jauh. Khusus di Jakarta aja berwisata sambil beredukasi, apalagi tarifnya itu Rp0. Nah, untuk cara naik bis Transjakarta Wisata itu nggak usah harus di booking. Nah, cukup dengan menggunakan kartu, datang aja di titik-titik pemberhentian bis wisata Transjakarta, seperti pemberhentian Irti Monas, Juanda, bahkan Kota Tua, itu kita sudah bisa naik ke bus wisata. Dengan menggunakan kartu uang elektronik, dengan tarif Rp0 sudah bisa menggunakan bis tingkat Transjakarta. Nah, kecuali kalau open top tour, nah open top tour itu harus di booking dulu dari aplikasi Transjakarta. Dan jangan lupa follow Instagramnya PT Transportasi Jakarta dan Info TJ untuk mengetahui informasi-informasi seputar dengan Transjakarta. Jadi itu aja.